Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita membahas mengenai ilmu mantik ya teman-teman. Jadi dalam channel ini kita mempunyai 4 kajian, yaitu ada nahwu, shorof, balaghah, dan mantik. Nah kali ini kita akan membahas ilmu mantik, yaitu melanjutkan kajian yang kemarin-kemarin. Jadi dalam ilmu mantik ini kita pakai kitab Muqaddimah fi Ilmil Mantik punyanya Dr. Naif bin Nahar ya. Kalau teman-teman mau cari PDF-nya atau kalau misalnya mau teman-teman minta PDF-nya langsung monggo bisa japri. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan yang ke-8 ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai maratibul ilmi indal manatiqah. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul ilmi, bagian daripada ilmu. Nah, al-ilmu indal manatiqah yanqasimu ila qismaini. Ilmu menurut para ahli mantiq ya, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu at-tasawwur, yang kedua at-tasdiq. Famal maqsudu bit-tasawwuri wat tasdiq. Apa sih yang dimaksud dengan tasawur dan tasdik? Nah, di sini at-tasawwuru huwa al-idraku bila hukmin, yaitu menemukan atau mendapati sesuatu bila hukmin, tanpa adanya hukum atau tanpa memberi hukum. Hanya sebatas mendapati saja, tanpa memberi hukum apakah itu benar atau tidak ya. Nah, adapun at-tasdiq fahuwa al-idraku ma'a hukmin, yaitu menemukan di samping juga memberi hukum ya, dibarengi dengan hukum. Menemukan sesuatu, nah kemudian kita menghukumi. Nah, kalau misal tadi at-tasawwur hanya menemukan bila hukmin, tapi kalau misal tasdik yaitu ma'a hukmin ya. Nah, kemudian ma makna hadal kalam? Apa maksudnya nih? Kalam ini, pernyataan ini apa maksudnya? Nah, di sini akan dijelaskan dengan secara detail ya. Lau qultu laka, kalau saya berkata kepadamu al-Yaban, Jepang ya, Jepang. Mada sayah sululaka. Apa yang akan kau dapat ketika kamu mendengar kata Yaban? Nah, di sini satatasawwaru fi dhihnika biladil Yaban. Maka kamu akan tergambar ya negara Yaban, negara Jepang. Ya. Jadi kalau misal tadi saya ngomong ke kamu ya, ada negara Yaban, ada negara Jepang. Nah, kamu akan membayangkan, oh, negara Jepang ya. Nah, kamu akan menggambarkan negara Jepang. Nah, kemudian summa qultu lak al-Yaban mutatawwiratun. Kemudian saya berkata lagi kepada kamu, Jepang itu mutatawwirah, negara yang berkembang. Nah, kemudian mada sayah sudulaka. Apa yang engkau akan dapati ketika mendengar al-Yaban mutatawwirah? Nah, saufa tatasawwaru salasatu umurin. Maka kamu akan tergambar 3 hal. Yang pertama, ya ketika kamu mendengar kata Yaban mutatawwirah, negara Jepang yang berkembang, maka kamu akan menggambarkan bahwasanya biladul Yaban pertama negara Jepang, kemudian makna tatawur, makna dari berkembang itu, kemudian fahmul alaqah baina tatawur wal Yaban, itu pemahaman relasi hubungan antara tatawur dan Yaban, yaitu maksudnya yaitu pemahaman menisbatkan tatawur perkembangan kepada Yaban. Nah, kemudian di sini ilahuna sampai sini lam takhruj min dairatis tasawur. Ini tidak keluar dari ruang lingkup tasawur. Jadi kamu hanya membayangkan saja gitu loh.
Ada Yaban, ada Mutatawiro. Kalau Yaban itu negara yang berkembang. Nah, di sini masih hanya berbentuk tasawur, konsep ya. Fa anta tasawwartal Yaban wat tatawur. Kamu membayangkan, menggambarkan Yaban dan perkembangannya, wal alaqah dan relasi bainal lafdzaini faqat, yaitu menggabungkan di antara dua lafaz saja, antara Yaban dan tatawur. Nah, lakin al-an, tapi di sini sekarang, in saddaqta hadhil jumlah au kadzabtaha. Nah, kalau kamu membenarkan jumlah yang kamu gambarkan atau kamu menyalahkan apa yang kamu tasawurkan, fahada yusamma at-tasdiq. Maka itu disebut dengan tasdik ya. Jadi kan tadi ya, saya berkata ke kamu mengenai negara Yaban. Pasti kamu akan berpikir kan, apa? Terkonsep, terfikirkan. Nah, coba ntar ganti deh contohnya, misal ganti. Ganti contohnya misal apa? Misal contohnya contohnya HP iPhone 13. Kemudian misal iPhone 14 nih. Sekarang kan misal iPhone 14 itu kan belum keluar ya. Saya berkata ke kamu, iPhone 12, iPhone 14. iPhone 14, nah, pasti kan kamu akan membayangkan gimana ya iPhone 14. iPhone 14 itu ternyata warnanya merah. Nah, berarti di sini ada dua kata, iPhone 14 dan warnanya merah. Nah, ketika misal teman-teman membayangkan itu, nah membayangkannya itu disebut dengan tasdik. Tapi ketika membayangkannya itu sesuai, oh ternyata benar iPhone 14 itu warnanya merah, maka itu disebut apa? Disebut tasdik. Ketika teman-teman pun tahu kalau misal iPhone 14 itu bukan warna merah, tapi tahu ya, sesuai dengan realita, yaitu dengan tasdik. Gampangnya kalau misal tasawuf itu hanya masih berupa konsep atau gambaran. Nah, ketika misal dilihat realitanya, sudah tahu realitanya, maka itu disebut dengan tasdik ya. Nah ya, jadi ketika kamu membenarkan mengenai jumlah tadi, atau kamu menyalahkan mengenai jumlah yang telah digambarkan tadi oleh akal, maka itu disebut dengan tasdik. Nah, gampangnya tasawur itu apa? Husulu makna fid dhihni, yaitu sampainya makna di dalam pikiran ya. Yaitu hanya sebatas konsep atau gambaran saja. Duna ayyakuna hunaka ayya hukmin, tanpa adanya hukum, hanya masih terkonsep. Nah, amat tasdik, adapun tasdik, bahwa antahkuma 'alal qadiyah, yaitu kamu menghukumi mengenai masalah. Baik itu kamu menghukumi masalahnya itu dengan benar, ya, maksudnya hal itu benar atau hal itu salah, gitu loh. Falaisa al-maqsudu bitasdik an tusaddiqo al-qadiyah, bukan yang dikehendaki itu bukan dengan kebenarannya ya. Antusaddiqul qadiyah, bukan gitu loh. Akan tetapi walakinnal maksud antasdura hukman 'alaiha, akan tetapi yang dikehendaki kamu memutuskan atau mengeluarkan hukum terhadapnya gitu. Jadi ketika misal kamu mengeluarkan hukum, baik itu hukumnya entar benar atau salah, maka itu disebut dengan tasdik ya. Misal kamu tahulah kalau misal iPhone 10 itu apa yang XR ya, atau apa ya, yang mudah gitu loh, atau misal ya iPhone 10 lah ya, iPhone 10 XR itu misal apa contohnya yang sangat mudah, misal jambu atau mangga lah, mangga aja deh, mangga ya.
Nah, ketika misal teman-teman mangga, teman-teman menggambarkan tentang mangga, buah mangga, nah maka teman-teman pasti tahu nih, di tengah-tengah buah mangga itu ada bijinya ya, ada peloknya, ada bijinya. Nah, ketika misal mangganya itu sesuai, maksudnya sesuai dengan apa yang digambarkan pada otak, nah itu namanya tasdik ya. Kayak gitu. Faham lah insya Allah. Nah, idzan di sini at-tasawwur huwa husulu ma'na fi dhihni. Yaitu mendapatkan makna pada pikirannya. Jadi hanya masih pada gambaran. Tapi at-tasdik di sini wa isdarul hukmi, yaitu mengeluarkan hukum alal makna al-mawjud, yaitu menghasilkan atau memutuskan hukum, menghukumi terhadap makna yang terdapat di dalam zihin, di dalam otak ya. Kalau misal tasawur itu sesuatu yang ada di dalam otak, nah sesuatu yang ada di otak itu kita hukumi. Apakah ini benar, apakah ini salah, maka itu disebut dengan tasdik. Nah gitu. Min hilali mamado, dari yang tadi ya, min hilali mamado, dari yang telah disebutkan tadi, nudriku, kami mengetahui anna tasdik lahikun litasawur, bahwa tasdik itu apa ya, mengikuti kepada tasawur. Falabuda ayyahsula at-tasawuru awalan, maka menjadi keharusannya tasawur dulu, summa ya sulu at-tasdik, kemudian tasdik. Jadi rangkaiannya dari tasawur dulu, dari gambaran dulu, kemudian dari gambaran itu kita memutuskan apakah apa yang kita gambar di dalam otak kita itu benar atau salah. Nah, maka di sini wahada ma yusammihi ulama mantik. Nah, ini yang disebut oleh ulama mantik itu apa? At-tartibi at-tabi'i. Ya, tartib tabi'i. Nah, di sini wat tasawwur wat tasdiq huma rakizata ya ilmal mantik. Tasawur dan tasdik itu merupakan dua fokus di dalam ilmu mantik ya. Kama sabaqo anna syarahna dzalika fil muqaddimah, sebagaimana dulu kami telah jelaskan di dalam muqaddimah. Jadi entar fokus kajian pada ilmu mantik itu yaitu mengenai at-tasawur dan tasdik ya. Jadi teman-teman ini harus paham dulu mengenai tasawur dan tasdik. Itu sangat mudah lah. Tasawur itu gambaran yang ada di dalam otak. Nah, menghukumi gambaran apa yang ada di dalam otak, baik menghukuminya itu benar atau salah, maka itu disebut dengan tasdik. Itu saja mengenai kajian ilmu mantik pada pagi kali ini, pagi di Tunis ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, biar tetap istiqomah dalam mengaji dan berbagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.